Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Okay, alhamdulillah, diucapkan banyak terima kasih ya kepada Ustaz Fahrul Razi, Ustaz Qayyum sebagai MC-nya atas segala kesulitan yang saya hadapi dan dimudahkan Allah melalui Ustaz Qayyum tadi. Pada hari ini saya sikit dulu ya perkenalkan diri, karena siapa yang tak kenalkan tidak sayang gitu ya. Jadi saya Dr. Soleha Kaswari. Saya dah hampir 20 tahun duduk dekat Malaysia ini, dan hari ini baru diingatkan dengan Ustaz ya, anniversary saya yang ke-20. Alhamdulillah, duduk dekat sini saya macam duduk dekat kampung halaman saya lah, dengan rakan-rakan muslimat ataupun dengan rakan-rakan muslimin ya, macam tak ada beza ya. Saya orang Indonesia dengan orang Malaysia ya, sama-sama melebur atas nama berdakwah ya, untuk memperkenalkan ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam As-Sunnah yang perlu untuk dikenalkan kepada ramai masyarakat, supaya masyarakat Islam lebih dekat, lebih mesra, lebih mencintai ya kalam Allah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang dekat Malaysia ini tahun 2006. 2006 tu saya datang, dan sekarang sudah 2025. Kan dah 20 tahun tu ya. Dah 20 tahun duduk sini dan beranak kat sini juga. Alhamdulillah dikurniakan 2 orang anak lelaki, dan yang satu dah ambil SPM tahun ini dekat Penang, yang satu lagi masih meneruskan studinya dekat Indonesia untuk selesaikan 30 juzuk Al-Quran. Dan selama saya duduk dekat Malaysia ini, alhamdulillah Allah berikan saya ramai audiens yang banyak bersoal, yang banyak juga meminta pandangan-pandangan, membuat saya cenderung untuk mengembangkan apa yang saya pelajari ini, sampai-sampai saya nak balik pulang ke Indonesia pada tahun 2015 ya, karena dah hampir nak selesai PhD, ditahan oleh salah seorang warga Malaysia, dan alhamdulillah dengan izin Allah ramai ya yang membantu saya untuk dapatkan PR dekat Malaysia ini. Jadi alhamdulillah sekali lagi, dan di 3 tahun terakhir ni ya, saya diperjumpakan oleh Allah dengan salah seorang sahabat ya, mungkin kenal namanya Puan Aini Said ya, isteri kepada CEO Travel Maghfirah ini. Dan sepanjang saya berinteraksi dengan beliau, saya melihat banyak pengaruh-pengaruh dan juga perubahan-perubahan yang saya dapatkan pada diri beliau, sehingga beliau ya berjaya mengajak juga suami untuk sama-sama belajar dengan saya, Puan Aini Said itu, dan memberikan banyak feedback lah bagaimana Al-Quran itu boleh dibawa pergi jauh, khususnya dalam menghandle psikologi kejiwaan ramai manusia yang sekarang ini lagi tren ya. Kalau kita tengok pergi ke Mekah ataupun ke Madinah dalam program haji ke ataupun umrah, ada semacam satu kesempatan di situ untuk saling meluahkan perasaan gitu ya, dengan adanya yang dulu sempat viral ya, pokok hati ya, siapa yang ingin meluah boleh tulis dekat situ. Itu menunjukkan bahwasanya perjalanan menuju tanah suci itu memerlukan persediaan yang luar biasa. Terutamanya adalah persediaan ilmu dan juga persediaan jiwa. Bagaimana
seseorang yang ketika berjalan itu akan diuji oleh Allah, dan bagaimana ketika berjalan yang diuji itu, ujian itu tidak menggagalkan perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali pada cerita tadi itu, bila saya mengenal Puan Aini dan juga Ustaz Fahrul Razi itu, macam ada kesesuaian konten Al-Quran yang berisi tentang psikologi, bagaimana nak handle, nak tackle jiwa, itu dibawa kepada para jamaah, calon-calon jamaah haji ke umroh sebagai satu langkah persediaan. Karena dianggap sebagai persediaan, maka saya meminta kepada Ustaz Fahrul, okey Ustaz, kita tak boleh tunggu nanti after Ramadan. Sebab yang namanya persediaan itu yang terbaik itu adalah dilakukan awal-awal sebelum mendesak sangat. Sebab saya faham nanti kalau sudah habis Ramadan itu memang dah sibuk betul. Ketika sibuk dengan urusan-urusan persediaan zahir itu, nanti persediaan yang sifatnya batin itu sudah mulai diketepikan, padahal itu yang paling asas dan paling utama dalam membantu jamaah untuk menjayakan haji atau umrah itu menuju hajan mabruran dan juga menuju umratan mabruratan itu. Jadi tugas kami sebagai penyampai adalah bagaimana untuk memberikan satu pengisian yang sifatnya adalah persediaan untuk menuju tanah suci sebagai tetamu. Kita bukan saja untuk datang tanpa melalui pintu yang dibuka oleh tuan rumah, tapi kita adalah tetamu Allah. Allah buka pintu rumahnya untuk kita, dan sebagai tetamu kita kena ada adab. Dan adab yang paling utama sebagai jamaah haji ataupun jamaah umrah itu adalah adab menata diri, bagaimana ketika berinteraksi dengan tuan rumah, Rabbul Bait, itu kita diridhoi gitu. Kita diterima dengan penerimaan yang baik, sampai bila kita pulang ke tanah Malaysia nanti akan diberi gelaran oleh pemilik rumah itu dengan gelaran hajan mabrurah, iaitu pelaksana haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadi saya ketika berbincang dengan Ustaz Fahrul Razi dengan pengalaman istrinya yang mengalami lika-liku kehidupan sebagai seorang ibu, sebagai seorang penyampai, sebagai seorang istri mungkin ya, itu tidak mudah. Tapi ketika saya mengajar Al-Quran dengan fokus untuk menata perasaan, menata jiwa, hati, itu nampak ada kesesuaiannya kalau seandainya diperkenalkan hal ini kepada jamaah beliau gitu ya, jamaah travel maghfirah. Saya menyambut sangat jemputan ini, dan kerana jemputan ini adalah jemputan yang bagi saya lah, saya tak boleh nak ikut pergi ke sana, nak menemani para jamaah ke sana. Jadi saya membantu di sini ya, dalam bentuk pengisian apa yang saya mampu untuk memberikan, saya cuba untuk memberikan ya. Dan saya sendiri ada rasa kepuasan ketika apa yang misalnya saya alami sendiri ketika saya dulu umrah, saya dulu haji, itu menjadi satu cerita yang menarik ketika saya sampaikan kepada para jamaah. Okey, baik sahabat-sahabat sekalian, para muslimin dan juga muslimat yang dikasihi oleh Allah. Setiap perbincangan yang kita bawa mesti kena ada landasan dalilnya. Contohlah perbincangan kali ini kan, apa makna haji bagiku? Nak menuju haji mabrur ataupun nak menuju haji mardud gitu kan? Tentu kalau kita dibuat pilihan antara mardud dengan mabrur, kita akan memilih untuk menjadi orang-orang yang melakukan haji dengan gelaran haji yang mabrur. Jadi bagaimana ceritanya untuk menjadi haji mabrur itu? Okey. Haji itu sebuah safar, sebuah perjalanan, dan sifatnya suci karena nak mendatangi yang namanya kota suci. Di kota suci itu ada rumah namanya Baitullah, iaitu rumah Allah, dan Allah sebagai pemilik rumah itu berkenan untuk membukakan pintu rumahnya agar dimasuki oleh tetamu-tetamunya. Kemudian dikatakan mabrur. Mabrur itu dari kata barrah. Barrah itu berbuat baik. Berbuat baik tak pandang seberapa banyak kebaikan itu ditabur, seluas mana kebaikan itu dipanjangkan. Maka mabrur itu gelaran bagi para jamaah haji ataupun umrah
yang berjaya menabur kebaikan selama berada di tanah suci. Okey, maka ada dalam Al-Quran itu istilah bir, dan kalau sebut bir itu ada bar, kalau ada bar ada bur, ya. Itu kena difahami oleh jamaah, karena orientasinya kan tak nak mardut kan, nak mabrur. Tapi nak mabrur itu kadang-kadang hanya difahami, okey, haji yang diterima begitu. So, haji yang diterima itu yang macam mana, itu kan yang perlu kita ini. Percayalah tuan-tuan perempuan yang menjadi calon-calon jamaah haji, haji itu sekali je. Okey? Yang kedua, ketiga itulah sunat. Tapi Nabi haji itu sekali je. Tapi kalau sekali gagal itu penyesalan itu bukan main. Bukan main. Ya, karena itu kena dipersediakan lebih baik, lebih matang begitu. Karena sekali. Untuk mempersediakan itu antaranya kita kena faham terma mabrur itu apa. Okey. Kalau bar, ya, kalau dalam Quran ya, dhaharul fasadu fil barri. Bar itu adalah daratan. Yang luasnya kita tak tahu. Tapi kalau ingin tahu, tanyalah belalang. Ya, luasnya daratan, tanyalah belalang. Tingginya langit, tanyalah elang gitu ya. Jadi bar itu adalah daratan yang sangat luas. Okey. Kalau bur itu adalah biji-biji gandum yang saling menyatu antara satu dengan yang lain, yang kalau kita makan perlu jumlah yang banyak, tak boleh satu biji gandum saja. Makanya tanaman gandum itu macam padi ya. Dia kalau menghasilkan biji, dia bukan satu, karena satu tak mencukupi kekenyangan bagi perut yang lapar. So, biji gandum itu dia tersusun-susun, terjuntai banyak, sehingga dikatakan bur, karena tak dapat nak hitung berapa biji yang ada dalam tangkai gandum itu. Okey, itu bur ya. Ada bur, ada bar. Kemudian ada bir. Bir itu adalah kebaikan yang disalurkan luas seluas daratan, banyak sebanyak biji gandum. Jadi kalau buat baik itu tak payah fikir terlalu banyak ke sedikit ya, tabur sebanyak-banyaknya. Kalau buat baik itu jangan fikir setakat ini ke nak diluaskan seluas itu. Luaskan seluas-luasnya. Jadi kalau nak buat baik, luaskan seluas-luasnya, banyakkan sebanyak-banyaknya. Luaskan seperti daratan yang terbentang, dan banyakkan seperti biji gandum yang tak terhitung. Itu konsep daripada bir. Dari situlah akhirnya tercetus atau muncul istilah mabrur. Mabrur itu yang telah disahkan kebaikannya oleh Allah. Betapa dia telah menabur banyak kebaikan selama di tanah suci. Okey, menabur kebaikan itu jangan hanya difahami aku buat baik ini ya. Tetapi menahan diri untuk tidak menyakiti itu juga masuk dalam kategori berbuat baik. Ya. Jadi ada semacam satu perkara yang perlu saya nak tekankan dalam diri para jamaah di sini, bahwasanya Allah telah memberikan satu potensi yang luar biasa dalam diri kita yang namanya fuad. Fuadi yaitu mata hatiku. Mata hati ini diciptakan oleh Allah untuk berinteraksi dengan semesta alam. Kenapa? Di semesta alam itu ada aturan-aturan Allah. Allah mengatur terbit matahari, Allah mengatur tenggelam matahari, Allah aturkan gelombang lautan, Allah aturkan angin untuk menggiring kapal berlayar. Banyak sangat. Ya. Allah pancarkan sinar matahari untuk menerangi bumi, untuk membuat rus-rus jadi mekar, berbunga indah dan berseri di waktu siang hari misalnya. Itu semua adalah kebaikan Allah yang dapat disaksikan oleh fuad manusia ketika berinteraksi dengan alam semesta. Banyak sangat kebaikan-kebaikan Allah yang ada di alam semesta, namun ramai manusia yang memiliki mata hati ini tak sedar, sehingga ditidurkan matanya dan tidak pernah melihat kebaikan-kebaikan Allah yang ada di alam semesta. Tersebutlah dalam sebuah kitab yang bertajuk Al-Fariq Baina Sadri wal Qalbi wal Fuadi wal Lubbi, karya Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau kata macam ini,
Dalam diri kita ada namanya fuad. Fuad akan berinteraksi dengan kebaikan-kebaikan Allah, bir-birnya Allah, ya, dan ihsan-ihsannya Allah yang terbentang di alam semesta. So kita kena jeni, kita kena berjalan memperhatikan ciptaan Allah bukan sekadar keindahannya, tapi ciptaan Allah yang di situ banyak aturan-aturannya yang membentuk sebuah sistem, siklus, sehingga kita belajar tentang kebaikan. Oh, ini rupanya kebaikan. Sehingga kita boleh menangkap hikmah. Oh, kalau dipanasi matahari itu ini hasilnya. Oh, kalau diuapkan oleh sinar matahari itu, oh ini hasilnya. Oh, kalau diguyur air hujan itu, oh ini hasilnya. Oh, kalau dibaja itu begini nanti hasilnya. Kalau diairi itu begini hasilnya. So all of alam semesta ini menghadirkan satu makna yang besar bagaimana kita boleh melihat kebaikan Allah, dan ketika kita menangkap kebaikan-kebaikan Allah, kita bawa pergi ketika safar haji ataupun safar umrah, kita merasa tak layak aku jumpa Allah dalam keadaan aku berbuat buruk di tanah suci di hadapan Allah, sedangkan semua orang-orang yang berangkat haji ini atau umrah ini ingin menunjukkan dirinya di mata Allah yang terbaik, yang terindah, sampai-sampai pulang diberi gelar oleh Allah hajjan mabruran, kan? Jadi itu satu poin besar yang perlu saya sampaikan pada puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Kita ada mata hati, kita ada fuad, kita adalah alam semesta. Tetapi untuk boleh membaca alam semesta yang di situ banyak sangat tindakan-tindakan Allah yang orientasinya adalah kebaikan total untuk kita yang memandang, diperlukan satu suluhan wahyu namanya Al-Quran bagi menerangi mesej-mesej Tuhan yang ada pada fenomena alam semesta itu. Sehingga ketika kita dapat melihat kebaikan-kebaikan Allah yang ada di alam semesta itu, kita simpan, kita letakkan dalam hati kita, kita simpan dalam dada kita. So anytime kita pergi berjalan ke mana saja, apatah lagi ke tanah suci, ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah kita berbuat jahat, kita boleh recall data itu, dan kita boleh tackle jiwa kita itu, dan kita boleh menabur kebaikan selama dalam perjalanan itu, dan mendapatkan gelar hajjan mabruran wa umratan mabruratan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabatku sekalian, para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Selepas kita memahami tentang makna bir, ya, dengan cetusan al-mabrur, so kita bawa kepada prinsip dasar haji dan juga umrah, ya, di dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam suratul Baqarah, surah yang kedua, ayat 197. Begini bunyinya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Para jamaah haji, kalau gagal faham ayat ini, barangkali juga ada suspend juga lah, ada kegagalan selama berjalan, ya, berjalan menuju tanah suci sebagai tetamu Allah yang dimuliakan. Okay. Apa makna ayat tadi itu, Ustazah? Maknanya begini, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu kan sudah ada bulan-bulan yang ditentukan. So kita kena jagalah bahwa haji telah ditentukan bulannya. Bahkan kalau kita masuk tabung haji pun dikasih sekali je untuk pergi haji, kan, seumur hidup kita. So memang kena manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Bila kita dibagi satu kebaikan, jangan tunda, karena barangkali tidak akan hadir lagi kebaikan yang kedua dalam hidup kita. Barangkali kita sudah tidak ada, jadi kita kena grab kebaikan yang telah Allah tawarkan kepada kita. Tapi kan ada persediaan lah. Kemudian faman farada fihinal hajja, sesiapa yang sudah menetapkan pada dirinya itu untuk pergi haji pada tahun itu, pada bulan itu, fala, maka dilarang 3 perkara. Dan ini yang kena diingat, bekalan untuk haji itu bukan bekal manasik sahaja. Manasik memang of course lah kita kena tahu, kan, manasik, karena Nabi telah bersabda, khudu anni manasikakum, ya, ambillah daripada aku tentang tata cara
beribadah ketika kamu pergi haji ataupun umrah. Itu sudah jelas daripada Nabi ya. Manasik itu kena dijelaskan, dan manasik yang sifatnya praktikal itu mudah ditangkap, dalam sehari boleh diselesaikan. Cuma berkaitan tentang doa-doanya, zikir-zikirnya, itu perlu beberapa hari untuk mendalaminya, supaya antara zikir gerakan badan, zikir hati, dan zikir lisan itu sejalan ketika haji. So, saya cadangkan kepada pihak travel haji atau umrah, kalau buat travel haji itu jangan cuma manasik dari segi praktikal jasad, tapi manasik dari segi praktikal lisannya, itu pemaknaannya macam mana, hatinya macam mana, itu kena diadakan. Belum lagi tentang penjagaan jiwanya. Jadi sebetulnya kalau boleh 1 tahun ke hadapan menuju haji itu sudah disediakan gitu. Tapi saya diminta bagian bagian kejiwaan gitu. So saya buatlah, kalau saya diminta pihak Travel Maghfirah untuk buat persediaan tentang kejiwaan, saya buat, dan saya memang suka karena saya memang punya konsentrasi di situ. Ya, kalau manasik dengan gerakan badannya, lari sana, jalan situ, pergi situ kan, itu kena ada yang pakar, ikut cara Nabi, dan zikir-zikir yang diucapkan macam mana, kena ada tadabbur zikir itu. Dan bagaimana pengelolaan hati untuk memahami zikir-zikir yang diucapkan oleh hati, sehingga ada synchronize antara hati yang memahami, lisan yang mengucapkan, badan yang bergerak. Macam time kita solat, ya, hati memikirkan, mendalami apa yang lisan sebut, lisan berzikir, badan bergerak. Tapi haji itu semua ibadah dah all in one lah dalam haji itu. Okey, baik. Dan saya dibagi bahagian yang kejiwaan. Okey, baik. Maka sesiapa yang faradha fihinal hajj, sudah menetapkan pada dirinya itu untuk pergi haji karena dapat panggilan haji, atau barangkali kita boleh menjemput panggilan sebelum dipanggil oleh pihak tabung haji ataupun haji-haji yang lain ya, furoda kayak yang apa, wallahu alam, saya tak tahu lah urusan tentang ada ke tak ada ya, itu urusan travel lah. Itu sebelum dapat panggilan itu kita sudah kena menjemput dengan apa persediaan. Ketika Allah melihat si fulana ini belum dapat queue pun, belum ada panggilan pun, dah buat persediaan. So Allah sayang, barangkali Allah panggil. Mungkin itu cara juga mudah untuk menjemput visa yang disediakan oleh travel misalnya, untuk boleh pergi haji gitu kan. Jadi itu yang kadang-kadang keinginan yang terwujud dalam sebuah effort, tindakan gitu ya, itu dibaca dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misalnya, ya Allah, aku berdoa kepadamu, ya Allah, aku ingin buat persediaan tentang haji, harapnya bila-bila masa engkau jemput aku dah ready. Itu kan adab ya, adab. Jangan sampai tiba-tiba dapat panggilan terus tak tahu nak buat apa, kelang kabut. So ini sesuatu yang bagi saya susah untuk diterima lah, sebab kita perlu persediaan karena kita nak berjumpa Allah. Maka sesiapa yang telah menetapkan haji padanya itu fala rafas, maka tidak boleh adanya rafas. Tahu rafas? Tak boleh kata-kata kotor yang ada unsur luca, wala fusuk, ataupun kata-kata fasik, kata-kata maksiat yang boleh mengeluarkan daripada ketaatan, ya, ataupun jidal, yaitu kata-kata pertengkaran gitu, maksudnya pergaduhan, nak menang dalam sesebuah isu yang ditimbulkan. Maknanya time haji ini ketika sudah di tanah suci itu, maksudnya kalau boleh bukan ketika di tanah suci, memang dari awal semenjak kita ada di rumah ini sudah melatih bagaimana lisan ini terjaga, tidak rafath, ya, tidak fusuk, tidak jidal. Kan sifat manusia ini kalau sedang berdepan dengan lawan bicara, maunya kan menang gitu ya. Maunya itu menang. Hatta kita benar sekalipun, ya, dan kita mendebat orang itu di tanah suci, kata kita benar sekalipun ya, dan kita ada kesempatan untuk mendebat, akhirnya kita menang, itu pun tak boleh. Jadi maknanya total kalau pergi haji itu lisan tak boleh mendebat, tak boleh berkata kotor,
berkata maksiat, tak boleh. Dan disinilah saya mendapati, tapi bagi saya bukan solusi, tapi dianggap solusi. Katanya begini, tuan-tuan, puan-puan, kalau nak pergi haji, tuan-tuan saya cadangkan, tak payah bawa istri. Lah, kalau tak bawa istri, nanti istri mahram kepada siapa, begitu kan? Yang paling bagus kan pada suami. Ditanya loh jamaah, kenapa kita tak boleh bawa istri? Di sana nanti gaduh. Di sana nanti batal hajinya. Di sana nanti akan banyak debat. Tak aman lah di sana itu. Apalagi perempuan, banyak songeh. Dah pergi kat sana, banyak songeh. Di rumah terlebih songeh. Di sana masih buat songeh lagi. Jadi lelaki baik tak yalah bawa istri. Saya dengar tu macam, tak boleh lah macam ini. Ini bukan solusi. Ini menghindari masalah. Kita tak boleh menghindari masalah. Tapi bagaimana kita mendepani masalah? Dengan ilmu kita, dengan kesedaran kita. Ya. Jadi, orang bijak itu orang yang bukan menghindari masalah. Tapi orang bijak itu orang yang boleh mengubah masalah, mendepani masalah, mengubahnya menjadi sebuah anugerah. Bahkan pulang-pulang dapat gelaran haji mabrur kan gitu. Oke, jadi saya tetap cadangkan suami istri pergilah sama-sama gitu. Ya, saya cadangkan tetap itu. Tapi Ustazah, nanti batal hajinya kalau misalnya kita masih jidal, kita masih fusuk, kita masih rafas. Nah, itu yang perlu persediaan dekat sini. Itu yang perlu latihan dekat sini. Oke. Dan Ustazah ada pengalaman nanti di last solusi akan Ustazah bagi itu, di last perbincangan ini, saya akan bagi contoh-contoh mereka yang sudah pergi haji, tetapi tidak ada pengisian kejiwaan dan menyesal. Mereka yang pergi haji sudah ada pengisian dan dia berucap syukur yang tak terkatakan kepada saya. Dan mereka yang sudah pergi umrah, ya, tetapi baru tahu ternyata sebelum umrah misalnya kena buat persediaan seperti ini gitu. Saya ada beberapa data-data di lapangan yang saya jalankan ketika misalnya berinteraksi dengan calon jamaah haji ataupun yang sudah lepas daripada haji ataupun yang daripada umrah. Kemudian Allah kata, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah." Dan apa yang kamu lakukan berupa kebaikan itu diketahui oleh Allah. Di sana, kalaupun kita nak mengalah dan ketika kita mengalah itu kita benar demi untuk menggagalkan jidal dengan sesama pasangan atau sesama kawan, itu Allah tahu. Jadi kadang-kadang kita kan, kenapa kita tak sabar nak menang? Kita nak tunjuk diri bahwa kita itu benar. Kita benar itu tak mesti nak dizahirkan bahwa kita adalah orang yang benar. Cukuplah Allah tahu bahwa kita benar. Dan kita mengalah untuk tak menunjukkan kebenaran kita. Itu Allah dah tahu. Wa kafa billahi syahida. Itu yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kalau kau ingin sangat orang-orang kafir itu menzahirkan iman mereka tentang benarnya Al-Quran, itu tak perlu. Karena aku tahu dalam hati mereka membenarkan Al-Quran. Dah cukup dah. Nah, di sini pun Allah kata dekat jamaah, wahai jamaah, kata Allah, aku tahu engkau benar. Dan aku tahu engkau mengalah itu bukan karena kamu salah. Aku tahu ketika engkau belajar mendengar orang yang banyak berkata-kata itu, aku tahu engkau lebih tinggi ilmunya. Tak cukupkah aku tahu itu bahwa kamu adalah orang yang berbuat baik? Nah, jadi keikhlasan sekali lagi ditonjolkan ketika kita safar haji. Banyak orang memperjelaskan tentang dirinya supaya tidak timbul isu tentang dirinya. Tetapi tak ramai orang sedar bahwa tanpa menjelaskan siapa diri kita, Allah sudah tahu tentang kita. Kan? Jadi kata Ali bin Abi Thalib, engkau tak perlu menjelaskan dirimu siapa di hadapan orang. Karena orang yang mencintaimu tak perlu penjelasan kamu. Sedangkan orang yang membenci kamu tidak akan pernah percaya ucapan kamu, penjelasan kamu. Jadi cukup. Ya Allahumullah, Allah yang tahu. Dah cukup dah. Enough. Tak perlu berlebih-lebih sangat. Aku nak Tuhan tahu, tetapi aku nak juga manusia tahu. Tak perlu. Cukup. Tuhan yang Maha tahu. Jadi pernah saya sampaikan juga kepada istrinya Tuan Fahrul nih ya, Aini, kalau kamu buat sesuatu
dalam rumah tangga kamu. Suami kamu tak tahu, anak-anak kamu tak tahu. Tak perlu kau tension sangat. Tak perlu engkau gila pujian daripada mereka sangat. Dipuji jadi mami terbaik, dipuji jadi wife terbaik. Tak perlu. Pekerjaan kamu terlalu mulia di sisi Allah, sehingga cukup Allah yang tahu. Tahu kerja kamu, tahu perbuatan kamu. Dah cukup dah. Lepas tu barulah tersedar. Iya, kita terlalu merendahkan pekerjaan kita sehingga kita perlu orang lain melihat tindakan kita. Kita tak sedar bahwa ketika orang lain dibutakan oleh Allah melihat perbuatan kita yang baik, terus rupanya Allah yang menaruh fokus perhatian kepada kita. So tidakkah kita ingin diperhatikan oleh Tuhan kita? Masya Allah, diperhatikan Tuhan itu luar biasa. Okey, baik. Kemudian watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. So di sini dikatakan memang haji itu perlu bekal. Bekal namanya pakaian untuk di sana, obat-obatan untuk di sana, makanan untuk di sana, duit secara amnya ya untuk diperlukan keperluan di sana. Okey. Tetapi di samping berbekal yang sifatnya adalah zahiriyah untuk kita punya survive, Allah kata fa inna khairaz zadi taqwa. Ada bekal yang terbaik yang perlu juga engkau sediakan. Bukan nak menafikan yang itu, yang perlu juga engkau nak persediakan. Apakah itu? Bekal takwa. Takwa itu apa? Takwa itu ada dua, takwa hati dan takwa jiwa. Takwal qulub wa taqwan nufus ya. Takwa hati itu maknanya kita ikhlas bertauhid ketika kita menghadap Allah. Totally kita menghadap Allah. Perangai kita bukan dibentuk oleh karakter manusia di sekitar kita. Kalau mereka tumpahkan air dekat baju kita, kita tumpahkan balik begitu. No, itu namanya bukan takwa hati. Maknanya kita masih ditrain oleh perangai manusia. Kalau dia tumpahkan air dekat baju kita, kita bagi senyum. Karena apa? Karena kita hamba Tuhan. Kita bukan hamba manusia. Kalau orang baik kat kita lalu kita baik, kalau orang itu buruk kat kita lalu kita buruk, itu namanya abdul ibad, hambanya manusia. Okey, itu namanya hambanya manusia. Tapi kalau kita nak pergi ke tanah suci, itu kan hambanya Tuhan. Makanya Tuhan kata, ni aku uji dengan perangai manusia. Engkau dibentuk oleh perangai manusia ke? Engkau dibentuk oleh keikhlasanmu karena aku. Ni aku perintahkan engkau ketika kamu dibentuk oleh manusia. Ketika engkau dicabar oleh manusia. Manusia perkatakan buruk tentang engkau nak balas balik ke tak? Dengan perkataan yang lebih baik. Kalau engkau balas balik dengan perkataan yang lebih baik, itulah perintahku, itulah engkau sebagai hambaku, bukan hamba manusia lagi. Itu namanya takwal qulub. Kita nak pergi sana itu. Dan betapa ramai orang gagal dalam takwal qulub. Betul kan? Kemudian takwa nufus, yaitu takwa jiwa. Tadi takwa hati, sekarang takwa jiwa. Takwa jiwa itu adalah melaksanakan apa saja yang Allah perintah walaupun jiwa kita rasa tak selesa, dan meninggalkan apa saja yang Allah larang walaupun jiwa kita selesa. Ya kan? Kadang-kadang perintah yang Allah bagi ini adalah sesuatu yang jiwa kita tak suka pun. Sedangkan larangan yang Allah beri itu kadang-kadang adalah sesuatu yang kita sangat suka. Struggle kan? Struggle. Jadi jiwa kita melaksanakan apa yang Allah perintah walaupun kita sendiri tak suka. Jiwa kita akan meninggalkan larangan Allah, dalam masa yang sama jiwa kita begitu suka nak buat benda itu. Subhanallah. Ini namanya takwa nufus, iaitu takwa kejiwaan. Okey, dan saya melihat kalau takwal qulubnya sudah gagal, ikhlasnya sudah gagal, maka takwa nufusnya juga akan mengalami kegagalan. Jadi sebelum kita berdepan dengan sebuah kegagalan, dalam sebuah andaian kegagalan, so mari kita buat persediaan. Maka di hujung ayat itu Allah berfirman, wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kamu semuanya kepadaku wahai orang-orang yang punya lub. Orang yang punya lub di sini adalah orang-orang yang telah berusaha untuk mendapatkan kecerdasan yang pelbagai, boleh mengurus emosinya, mengurus jiwanya, mengurus hatinya, mengurus anggota badannya, semuanya dia boleh buat. Jadi kita
diajak oleh Allah sebelum haji itu buat persediaan, and then ketika kita haji apa yang dah kita sediakan kita praktiskan. So time saat ini kita membuat persediaan, time kita sudah dekat sana kita recall persediaan kita untuk kita apply. Cantik juga susunannya Ustazah. Kita buat persediaan dulu dekat sini, dekat bumi Malaysia ini, persediaan ilmu, persediaan jiwa, and then ketika kita safar berlepas daripada airport tu, dari airport sampai menuju ke Tanah Suci itu, kita just recall apa saja yang sudah dipersediakan selama di Tanah Melayu ini untuk kita recall, sebab kita belajar sebelum kita pergi haji itu adalah belajar tentang sebuah jawaban, dan ujiannya itu time kita sedang safar haji, diuji Allah sekian, kita recall data sekian, diterapkan. Oh, hari itu Ustazah kata begini ya, kalau orang misalnya tadi ya kata buruk, kita kena balas dengan kata yang baik. Kata yang baik misalnya salam sejahtera untuk kamu. Dah, alhamdulillah ya Allah, baru pertama melalui Tanah Suci orang dah uji dengan kata-kata buruk, aku mampu mengatakan salam, alhamdulillah, pas ujian. Nanti diuji lagi oleh Allah, orang menumpahkan minuman, kita masih boleh tersenyum ke atas, alhamdulillah ya Allah, aku masih boleh lagi kawal emosiku. Di kemuncaknya nanti adalah ketika kita pergi ke Arafah, Al-Hajj Arafah. Jadi macam, Ustazah please tolong bagi persediaan untuk kami. Itulah kenapa Tuan Haji Fahrul jemput saya untuk membuat persediaan. Dan persediaan itu saya rasa menguji kita, sebab kita kena banyak invest masa kita untuk study ya, harta kita untuk melabur. Kan melabur maksudnya dalam kelas-kelas ke, dalam program-program ke, event-event ke, yang kita nak dapatkan persediaan itu. Begitu. Maka Imam Syafi'i mengatakan ada bulghah, ada simpanan yang perlu kita sediakan sebelum kita pergi haji. Simpanan itu adalah untuk perbekalan. Bagaimana aku nak belajar ini, kursus itu, berbayar sekian. Itu penting begitu. Okey. Jadi di hujungnya tu wattaquni, bertakwalah kamu sekalian. Bertakwa apa di sini? Takwa jiwa, iaitu bagaimana kita boleh menjaga emosi kita ketika kita di Tanah Suci. Bagaimana kita boleh mendidik jiwa kita untuk follow je apa yang Allah perintah, untuk terima je apa yang Allah beri. Jangan menghinakan apapun pelayanan yang ada di sana, karena itu diselarikan dengan kita oleh Tuhan, karena Tuhan pemilik tetamu itu. Apapun jenis toilet, apapun jenis hotel, apapun jenis makanan, itu yang memang Allah sediakan selari dengan kita punya persediaan. Okey? Jadi kita jangan fikir tentang faktor luarannya yang kita mau tidak mau sudah diaturkan oleh Allah ketika time kita di sana. Tetapi apa yang boleh kita aturkan untuk diri kita sendiri adalah dalaman kita untuk memaknai hakikat-hakikat untuk memaknai takdir-takdir, untuk memaknai peristiwa-peristiwa, untuk memaknai bahagian-bahagian yang telah Allah bahagian kat kita, begitu. Jadi bahagia itu bukan ketika kita mendapat segala apa yang kita inginkan di sana, apa yang kita expect kita dapat. Travel bukan Tuhan kan, tetapi ada Tuhan yang mengaturkan rancangannya untuk diberikan kepada kita. Jadi bahagia itu bukan mendapat apa yang kita inginkan, tapi bahagia itu kita boleh menerima segala ketentuan takdir yang telah ditetapkan. Jadi bagaimana kita nak menghadapi ketentuan takdir itu? 1 dengan sabar, 2 dengan redha, 3 dengan cinta. Maka di sinilah Ustazah nak katakan kepada jamaah sebuah fakta yang terjadi, dan fakta ini akan memang terjadi, khususnya tuan-tuan yang nak pergi haji bawa isteri. Saya bagi tahu tuan-tuan ya, perempuan itu memang diciptakan bengkok. Nak cari perempuan kedua pun tetap bengkok, nak cari ketiga pun bengkok, nak cari keempat pun bengkok. Kalau punya isteri 4, kena luruskan yang bengkok itu 4 gitu. Jadi
bertukar-tukar istri itu bukan solusi sebetulnya, tapi menghadapi kebengkokan istri itu macam mana. Kadang saya melihat pergi haji sama-sama, balik pulang cerai. Katanya di sana tak bagus istrinya. Balik pulang harapnya nak dapat istri yang tak bengkok. Tak ada istri yang tak bengkok. Saya bukan nak bagi validasi perempuan. Perempuan sestruggle apapun dia untuk menjadi perempuan yang lurus, tetap dia ada bengkoknya juga gitu. Dan Allah sendiri telah mengatakan dalam surah An-Nisa, surah perempuan dan lelaki kena wajib tahu benda ini. Ini surah An-Nisa, surah tentang wanita. Oke, lelaki yang memimpin wanita kena tahu tentang wanita yang dipimpin. Oke, dalam surah An-Nisa ayat 19 itu Allah berfirman begini. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Saya bukan nak validate perempuan, tapi ini perkataan Tuhan. Nak kata apa lagi? Perempuan se-struggle apapun nak jadi perempuan yang terbaik, tetap ada kekurangannya gitu ya. Oke. Belajar tinggi-tinggi Al-Quran pun bukan nak jadi perempuan suci maksum yang tidak ada kesalahan. Tetap. Karena perempuan itu ketika buat sesuatu masih melibatkan emosi dia, bukan fully rasional. Itu yang kita kena faham. Dan Allah kata, fa in karitumuhunna, wahai lelaki, jika kamu tak sukakan perangai istri-istri kamu, fa'asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu benci pada perangai istri kamu, tapi di sebalik kebencian kamu itu Allah selipkan kebaikan. Di mana ketika kamu sabar, memaafkan, menutupi aib istri itu, Allah akan bagi kepada kamu zuriat yang soleh-soleha. Tak maukah kamu? Ketika zuriat kamu soleh-soleha, surga kamu nanti akan mengikat pada zuriat kamu yang soleh-soleha. Kalau tinggi surganya, so Allah akan kumpulkan ke situ. Subhanallah. Jadi perempuan itu begitu. Jadi kalau pergi haji sama-sama istri itu jangan salahkan perempuan. Tetapi bagaimana seorang lelaki berjaya menghandle jiwanya dulu, hatinya dulu, baru istrinya. Karena istri itu perempuan itu cuma pelangi yang merupakan bias-bias daripada matahari. Ya, matahari yang membuat adanya pelangi itu. Ya, perempuan itu juga bulan yang seindah apapun dia bersinar terang di waktu purnama, dia hanya mengambil biasan daripada cahaya matahari. Jadi saya fokus di sini sebetulnya para suami yang lebih ke depan dalam menata emosi. Emosi siapa? Emosi istri. Maka Allah mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai lelaki, jadilah kamu pihak ke-10 untuk istri kamu. Maksudnya apa? Lengkapkan kekurangan dia itu. Saat dia very emotional and you sangat rasional. So, kamu kena balancekan perasaan istri itu. Ketika dia peluk je selesai. Jangan berdebat. Lelaki tak boleh tunjuk dirinya itu menang di depan istri, tapi lelaki itu kena tunjuk sebagai penenang emosi istri. Istri cuma memberikan ketenangan dalam bentuk pelayanan batin, yaitu sentuhan seksual ketika maksudnya di rumah lah kan. Tetapi lelaki boleh meneutralkan emosi istri dengan menjadi pihak yang ke-10. Wa ashiruhunna, kalau kita tengok dalam Quran diartikan, dan pergaulilah istrimu dengan pergaulan yang baik. Tetapi kalau ikut tata bahasa, wa ashiruhunna, jadilah kamu pihak ke-10. Asyara itu 10. Maknanya 9 perasaan itu dibawa oleh istri. Yang ke-10, yang 1 untuk melengkapi yang 9 itu, itulah bahagian suami. Ya. Karena itu bila kita bincang tentang kisah Nabi Yusuf yang bermimpi itu, mimpinya itu luar biasa. 1 bulan, saya melihat ini ra'aitu ahada asyara kaukaba, melihat 11 bintang, kemudian 1 matahari dan 1 bulan. Tahu tak bintang ini siapa? 11 ini, saudara-saudara Yusuf. Tahu tak matahari ini siapa? Ayah Yusuf. Tahu tak bulan ini siapa? Bulan ini siapa? Istri, yaitu ibu kepada Nabi Yusuf. Oke, kita tengok bulan itu kalau indahnya di waktu apa? Di waktu malam kan? Mengapa? Karena dia dapat pancaran cahaya daripada matahari. Tapi kalau siang, matahari yang bersinar. Siang matahari bersinar, bulannya tak dapat. Tapi ketika malam, bulan yang nampak. Maknanya ketika malam itu adalah pekerjaan seorang wanita untuk memberikan ketenangan pada seorang suami. Makanya dia bersinarnya waktu malam. Tapi waktu siangnya istri itu redup karena dia duduk dekat rumah, menunggu suaminya datang, melayan suaminya punya keperluan hajat.
Karena itu Nabi SAW ketika berjalan rasa ada hasrat dengan wanita, dia terus balik pulang jumpai Zainab binti Jahsh. Zainab dekat rumah, terus Nabi menggauli Zainab, lepas itu Nabi keluar. Karena itu terjaga pandangan Nabi daripada perempuan-perempuan di luar sana. Masya Allah, tahu tak? Ini semua Al-Quran yang berbicara. Dan ini semua data-data psikologi yang perlu untuk Ustazah berikan. Dan untuk memberikan data-data psikologi ini, maka Ustazah mengadakan satu program yang saya khaskan untuk para jamaah haji atau umroh yang bertajuk Safari Qur'ani. Safari Qur'ani dengan fokus sentuhan tentang psikologi Qur'ani. Bagaimana kita nak bersafar, kita buat tryout ya. Kalau misalnya anak-anak SBM untuk menuju SBM yang sebenar ada trial ya. So kita nak menuju Allah ini kita juga ada trial. Trialnya adalah jom ikut apa yang saya cuba adakan, membantulah ya, Safari Qur'ani. Safari Qur'ani itu apa Ustazah? Ini satu persediaan awal ya. Safari Qur'an itu adalah bagaimana kita bersafar di tempat yang tak perlu jauh sangat, tapi overseas lah, yaitu ke Indonesia, ke Minangkabau, ke Sumatera Barat. Dalam safari itu fokusnya adalah bagaimana Ustazah menghadirkan ayat-ayat Al-Quran yang dimatchingkan dengan fenomena alam yang dipilih untuk mengeluarkan data-data psikologi. Ini untuk jamaah haji lah ya. Bagaimana jamaah haji ini belajar nak tackle jiwa melalui sentuhan Al-Quran. Saya pernah ada satu trip ya bersama Tuan Fakhrul Razi, las ya, Safari Qur'ani. Ada bersama saya jamaah yang lain, yaitu suami istri. Suami istri itu bagi feedback, suaminya bagi feedback. Saya rasa Ustazah, ini sepanjang saya mengikuti pengisian Al-Quran berasaskan kepada sentuhan psikologi, saya lihat lebih cenderung kepada pasangan suami istri. Iya. Lalu beliau kata macam ini, Ustazah, sebetulnya ujian lelaki itu sangat simpel, tapi selalu gagal. Apa itu Tuan? Lupa nak bantu istri dekat dapur saja, itu saya rasa gagal dah. Contohnya, ya angkatkan gasnya, sidai kainnya, boleh bantu sedikit lipatkan kain. Tuan, ya saya buat. Jadi saya tengok itu istrinya tuh happy je. Kehilangan sesuatu dia yakin suaminya pasti dah bawakan barang dia. Jadi saya lihat ini suami istri best sangat ini. Saya kata, bagaimana seorang suami boleh memahami isu-isu kecil dalam rumah? Dia mandikan anak, dia sediakan kain untuk istri dia. Saya kata, ya Allah bestnya akak ni. Alhamdulillah Ustazah. Saya dibantu sangat. Jiwa saya tenang ini nih. Dibantu sangat dengan daya rasional suami saya yang tak kalah semua istri buat kan dekat rumah. Dari mop lantai, masak dekat dapur, hantar anak, susun pakaian, sidai kain, basuh kain, kerja lagi gitu kan. Takkanlah Ustazah buat semua itu. Nanti kalau saya perlukan istri payah, nanti istri layan saya karena sudah habis dimakan kepenatan. Jadi kalau istri mencurahkan emosi, saya dengar je biar kosong emosinya Ustazah. Istri sebetulnya ketika menjelaskan sesuatu dia bukan nak menang, dia nak didengar dan nak kosongkan dia punya storage emosi itu. Jadi suami yang baik itu dengar dan perlu, ya, ayah minta maaf kalau kurang membantu ya. InsyaAllah minta ayah bantu. Simple. Dekat Mekah sana tak ada gaduh lah. Dan dilatih. Paling tidak latihan ini, paling tidak ya latihannya itu kita ambil masa dalam 40 hari rutin. 40 hari latihannya. So kita masih ada masalah puan-puan dan tuan-tuan sekalian untuk melatih. Tapi untuk melatih kan kena ada ilmu, kena ada data. So data ini yang kita perlukan. Dalam Safari Qur'ani saya adakan itu antaranya untuk membantu. Kenapa saya adakan? Pertama, ada feedback. Ada seorang calon haji, jemaah haji yang dipilih oleh Allah dengan kakinya yang sudah sakit-sakitan. Tetapi dia mengikuti program saya 2 kali. Satu program Safari Qur'ani bagaimana nak faham tentang makna-makna Al-Quran dan saya sentuh dengan sentuhan psikologi. Kemudian dia ikut yang kali kedua Safari Ma'rifat ke Lombok dan saya tengokkan kebaikan Allah yang terbentang di alam semesta dengan lika-liku perjalanan naik turun, naik bukit turun apa semuanya lah. Bila dia pergi haji, time haji itu time lagi perang antara Israel dengan Iran dengan
keadaan Saudi dan Jordan sebagai laluan benda-benda yang diluncurkan itu. Lepas tu dia balik haji kan, jumpa saya, dia kata, "Ustazah, terima kasih banyak Ustazah." "Kenapa Kak? Terima kasih sangat ni." Apa yang saya dapat dalam safar itu membantu saya untuk di sana tenang, tidak marah, boleh recall data-data Quran yang Ustazah bagi. Saya rasa saya damai Ustazah. Saya tak tengok suasana itu ketika itu perang Ustazah. Saya alhamdulillah saya baik Ustazah. Bahkan dengan kaki saya yang sakit, saya tak mengeluhkan kaki saya yang sakit. Saya ingat Ustazah kata, hidup itu bukan untuk mendapat segala apa yang kita inginkan, tapi untuk menerima segala kenyataan yang telah Allah berikan. Itu saya ingat Ustazah. Ustazah, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustazah. Kalau boleh saya sarankan lah Ustazah, buatlah pengisian untuk calon-calon jemaah haji. Oh, feedback kan ini kan? Okay, alhamdulillah. Lepas tu ada yang sudah pergi haji, baru pergi haji tahun lepas ni. Bila tahu saya buat safari Quran ni itu dengan feedback seperti itu tu, dia kata, "Allah, Ustazah, saya dah haji." Tak, ya, menyesali. Sekarang apa yang boleh kita buat, kita buat. Kita perbaiki karena kita sudah haji. Dah, kita nak gelar mabrur kan? Kita sekarang buat apa yang terbaik. Kalau nak melengkapkan kekurangan haji, kita boleh pergi umrah. Ya, umrah itu kesunatan, ibaratnya boleh melengkapkan apa yang kekurangan dalam haji. Macam kita solat, memang 5 waktu, tapi untuk melengkapkannya ada solat sunnah rawatib, gitu kan? Baik, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian ada satu lagi pengalaman, dan ini juga membuat saya semakin semangat begitu untuk mengadakan trip safari Quran ini ya. Ada maksudnya ada peserta ya, adik-beradik ya. Dia pergi umrah, dia pikir ya umrah itu ya umrah lah. Maksudnya umrah itu sesuatu yang menyenangkan kan, kalau tengok orang punya gambar umrah itu kan, lagi tawaf selfie, lagi di sini selfie, ambil gambar yang seronok gitu selama safar umrah begitu kan. So dia memberanikan diri tanpa persediaan psikologi ke apa, yang jelas dia tahulah manasiknya umrah, dia pergi je. Dia cerita dalam satu perjalanan, dalam satu bus tu, dan dia bagi feedback itulah. Dia kata, "Saya tak tahu kalau umrah itu banyak ujiannya. Saya banyak gagal. Saya banyak terprovok lah Ustazah. Terprovokasi oleh kata-kata manusia, sikap manusia, perlakuan manusia. Kalau dia buat pasal, saya buat pasal juga lah Ustazah." Maksudnya balas berbalas begitu. Bila ikut safari Quran itu, dari awal tempat di lautnya, di bukitnya, di gunungnya, di sawahnya, semuanya saya buat pengisian, bukan sekadar tadabbur Al-Quran, tafakur Al-Quran, tapi plus tazakur dengan mengambil pelajaran-pelajaran penting dari sudut psikologinya. Sampai ada pemilik travel satu ya, itu suka dengan ungkapan yang saya berikan tu kan, "Jangan salahkan dinginnya kopi karena ketika ia hangat engkau abaikan." Itu suka dengan ungkapan-ungkapan yang tercetus time kita berada pada situasi yang sangat munasabah gitu. Misalnya ketika dengan laut kita bagi ya, birunya laut bukan karena warnanya tapi karena dasarnya. Okey, jadi warna dasarnya. Jadi kita berpikir bagaimana kita ini nak tampil cantik luarannya, kita perlu percantik dulu dalaman, karena luaran hanyalah bias-bias daripada apa yang di dalam. Luaran ini seperti pelangi, dalaman ini seperti matahari. So kita akan menyaksikan fakta-fakta matahari, bulan, kabus, awan, danau, sungai, batu. Time masuk pada perbincangan tentang batu dan air. Ini ada suami istri, Masya Allah, dah pergi umrah bersama saya. So pergi lagi safari Quran bersama saya, berdua bersama anak-anak di bawah. Menangis dia. Ternyata falsafah sungai yang kacukan antara air dengan batu itu sangat relevan untuk para pasangan suami istri. Jadi saya mencoba untuk mengaitkan alam itu yang kaya dengan maklumat plus dengan Al-Quran ya, yang kaya dengan literasi bahasa yang sangat-sangat saya kata cantik gitu. Bayangkan
Kalau bincang ada air, ada batu, fakta ada air, ada batu. Kalau bincang ada pelangi, ada matahari, ada fakta pelangi matahari. Kalau bincang tentang ada laut dan ada panas penguapan, ada. Macam, ya Allah bestnya gitu kan. Ya, ketika itulah saya mencoba menyuntik perasaan para peserta, sekaligus memberikan sejumlah informasi-informasi yang berkaitan tentang ayat-ayat Al-Quran, bagaimana cara menggunakan Al-Quran, bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana cara merecall data-data Al-Quran, bagaimana cara menyimpan data-data dalam Al-Quran. Anytime kita perlu, kita just recall apa yang kita sudah ada datanya itu. Dan ketika kita sinkronisekan semua pengisian begitu, barulah kita katakan itu sebagai persediaan kita menuju safar haji dan safar umrah. Maka safar saya pun saya bagi nama safar Qurani. Bagaimana kita nak menghidupkan ayat-ayat Al-Quran selama dalam perjalanan kita, dan bagaimana akhirnya kita mencoba untuk menghidupkan hasil safar kita itu menuju safar yang paling mulia, safar haji dan safar umrah. Jadi insya Allah saya menerima pinangan dan jemputan daripada Travel Maghfirah yang ingin memperbekali jamaahnya dengan bekalan Al-Quran dan juga bekalan psikologi melalui safari Quran yang saya adakan. Saya menerima jemputan itu, dan insya Allah saya dipandu oleh suami saya. Suami saya orang Sumatera Barat ya, jadi pemilihan tempat itu adalah suami saya, konten fully saya. Jadi saya sebagai penyampai khas ya, dan Ustaz suami saya sebagai pembimbing khas untuk program safari Qurani pada bulan Januari yang akan diadakan bersama dengan Travel Maghfirah. Tujuan objektifnya adalah untuk membekali para jamaah haji, calon-calon jamaah haji dan juga umrah, agar lebih memaknai perjalanan dengan kejayaan, bukan memaknai perjalanan dengan kegagalan. Gagal, jalan di sini ada masalah, gagal, sini masalah, gagal. Ingat, kita safar, kita kena menghadap masalah, bukan menghindari masalah. So, waktunya saya serah nanti pada Ustadz Fakhrul untuk menjelaskan. Jadi segala sesuatu kalau ada fakta, ada masalah, mesti ada solusi kan. Jadi saya memberikan sebuah solusi, dan ada satu buku yang coba ambil hilang kegelisahanku ya. Ada satu buku yang saya memang recommend ya, dan direkomendedkan ya oleh banyak peserta juga selama dalam safar umrah ataupun haji. Mereka bawa buku ini ya. Ada yang sudah dihabiskan selama di sana 1 bulan umrah buku ini, dan alhamdulillah Allah yarham dah ada meninggal beliau, dan mengikuti saya dan membawa buku ini selama sebulan umrah. So buku ini dah dihabiskan sebelum akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir. Ya, semoga Allah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada beliau atas usaha beliau yang ingin berjumpa Allah dan ingin berbekal ketika berjumpa Allah, dan buku ini dijadikan sebagai satu pegangan untuk mereka ya. Termasuk juga ada satu travel ya yang istrinya aktif juga, dan selama umrah membawa buku ini juga. Dan ramai jamaah yang ketika sudah belajar tentang psikologi Qurani, mereka membawa buku ini selama mereka safar haji dan safar umrah. Alhamdulillah buku ini membantu sedikit sebanyak untuk kaum perempuan yang banyak songeh dan kaum lelaki untuk mengenali tentang perempuan itu siapa. So buku ini bagus untuk sebagai pegangan lah, sebagai persediaan juga selama kita melakukan safar ya. Bukunya bertajuk Hammiyazul, hilang kegelisahanku, bagaimana menghilangkan perasaan-perasaan, emosi-emosi agar merasa tenang ketika dalam perjalanan itu. Okey, jadi sekali lagi saya katakan insya-Allah bersama Travel Maghfirah saya mengisi selama dalam perjalanan nanti safari Qurani pada bulan Januari sebagai satu langkah awal pihak travel untuk membekali jamaah, calon-calon jamaah agar ready secara pemikiran, ready juga secara perasaan, antara hati dan jiwa menyatu, membuahkan yang namanya
akhlak yang mulia atau akhlak yang terpuji. Untuk lebih lanjutnya berkaitan tentang safari Qurani itu, nanti Ustaz Fahrozi boleh sampaikan. Jadi demikianlah sahabat-sahabatku sekalian apa yang boleh saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Semoga dengan pengisian saya yang serba ringkas ini boleh menjadi satu turning point. Seperti ini rupanya Quran boleh dibawa lebih jauh untuk handle, untuk tackle jiwa kita, agar jiwa kita, nafsu kita menjadi nafsu mutmainnatan. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan wa qalban saliman. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, kurniakanlah kepadaku jiwa yang tenang dan kalbu yang selamat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ada masa lagi ke? Ada 15 minit lagi insyaallah. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan, para jemaah yang dirahmati, kalau ada soalan, apa-apa yang nak bertanyakan pada Ustazah, sebenarnya kita ada waktu ni, mungkin boleh tulis dekat sini, dekat chat box ni, yang mana untuk berkongsi lah. Ayat yang kita bahas hari ni singkat sajalah sebenarnya. Sangat singkat, pada surah 2 ayat 197 tu, insyaAllah. Jadi kita tengok ada tak soalan-soalan ke apa ke. Yang bersama kita ramai pada hari ni sebenarnya terlibat dengan kursus haji. Jadi mungkin pukul 12 nantilah, 12.30 baru dia orang akan available untuk tengok, insyaAllah. Tak apa, insyaAllah. Okey, baik. Sambil-sambil tu kalau tak ada, saya akan tunjukkan sikit berkenaan dengan Allahumma salli Muhammad. Kalau tak ada, okey, ni ada soalan, ada dua soalan saja. Mungkin mana-mana yang nak dijawab dulu. Yang pertama, adakah safari Quran ni mengupas ayat-ayat yang dalam, simple ataupun mudah difahami? Ini saya sebagai peserta pun boleh jawab ni. Okey, langsung Tuan Fahrul lah. Yang kedua, adakah zikir khusus? Okey, saya jawab yang pertama dulu sebagai peserta. Sebab yang datang program ni adalah isteri saya dulu. Setahun lepas tu barulah saya yang join. Tapi apa pendapatan saya bila saya join safari Quran ni adalah dia sesuai pada semua lapisan. Bagi yang mereka yang baru nak berjinak-jinak, baru nak faham Quran pun, laras bahasa yang digunakan oleh Ustazah insya-Allah dapat faham. Macam tuan-tuan dengar tadi, kita sebut safari Quran ni, ingatkan kita hanya berinteraksi dengan alam, tidak, tetapi bagaimana memaknai alam tu dalam kehidupan kita, apa yang ilmu yang kita dah ada sebelum ni, dan apakah kita dah lalui sepanjang hidup kita ni dalam berhubungan suami isteri, dalam keluarga, dalam interaksi dengan masyarakat. Semua ni tuan-tuan, kita bersama-sama sepanjang musafir 5 hari 4 malam tu bukan baca Quran, tengok kuliah secara formal, tetapi dalam keadaan santai. Akan ada slot pagi, tengah hari, malam, yang dalam keadaan itu agak berat sikit. Ustazah akan ceritakan memaknai Al-Quran, tapi dalam perjalanan kita, dalam bas, dalam kita duduk relax, tengok awan, tengok gunung, tengok macam-macam, itu banyak interaksi yang kita informal, yang itu kita akan dapatkan mutiara-mutiara hikmah kalau kita ada masalah ke, kita nak. Jadi perjalanan kita tuan dengan grup yang sangat-sangat, kata private lah, 25 orang saja satu grup. 25 orang saja satu grup. Kita ada banyak waktu untuk bersama, bermuamalah, bercerita, ada sesi nak luah perasaan ke. Jadi apa yang sesuai, ada yang bersama dengan grup saya baru ni adalah jemaah daripada Singapura. Seorang keluarga, 4 orang tak silap saya. Si suami tu sangat teruja daripada hari pertama lagi tanya banyak soalan. Saya ingatkan dia ni macam tak terlalu minat nak join, sebab seolah-olah macam kena paksa isteri je kan. Jadi macam muka pun macam apalah apa yang kat awal. Tapi bila dah habis satu pengisian, dia terus tanya, Ustazah, kalau macam ni, apa yang difaham time tu tanya. Jadi nampak sepanjang perjalanan tu, 5 hari tu sangat konsisten dengan nak betul-betul ilmu nak diguna pakai. Kita datang ilmunya tuan-tuan bukan nak
Contoh, saya datang dengan bukan niat nak datang absorb, lepas tu nak menyampaikan sebagai nak jadi guru, tak. Tapi niat utamanya adalah saya dengar untuk saya amalkan. Sejauh mana aku dah berinteraksi dengan Al-Quran pada diriku sendiri. Bila kita dah amalkan benda tu, barulah kita mudah untuk kita sampaikan. Sebab memang kita dah buat. Bukan kita hanya sebut dekat mulut dia lalu sebagai transfer of knowledge. Tak. Dia adalah transfer of pengalaman tu sendiri, apa yang kita lalui. Nah, jadi saya berminat buat benda ni, sebenarnya itu yang saya banyak berkongsi pada pakar-pakar penjemaah haji untuk sama-sama datang juga feel sendiri. Dan tuan-tuan mungkin tak akan bersama dengan saya nanti untuk tunaikan haji, tetapi tuan-tuan boleh membawa diri sama ada terutama jemaah-jemaah muasasah. Memang sangat perlukan kekuatan dalam yang kuat untuk bawa diri 40 hari dekat sana. Kalau tak ada persiapan ni, kita akan dengar banyak kisah yang pergi tapi dia hanya menceritakan tentang luaran saja apa yang dia dapat, bukan apa perasaan dalaman tu sendiri. Maksudnya apa perubahan yang terdapat. Jadi mudah-mudahan Allah bantu kita memberi kefahaman yang lebih. Okey. Jadi itu feedback saya sendiri sebagai peserta untuk Safari Qurani. Okey, baik. Jadi Ustazah ada soalan-soalan dekat sini. Okey, Ustazah boleh tengok dekat chat box. Okey, iaitu soalan ni adalah adakah zikir khusus untuk memujuk hati yang gusar? Kemudian ada satu lagi soalan, mohon pencerahan Ustazah berkenaan doa haji. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran. Kenapa dia gunakan ganti nama Okey, boleh dah. Okey. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya mungkin banyak soalan ya. Begini ya. Sebetulnya ini langkah awal daripada Ustaz Fahrul Razi untuk kita usik sajalah melalui online. InsyaAllah kalau tidak ada rintangan, kita akan buat secara fizikal sekali sebelum Ustazah menutup tirai Disember 2025 menuju 2026 ya. Jadi ini kita online dulu, nanti mungkin akan ada satu sesi yang sifatnya itu senang kita buat Q&A ya, Q&A sorry. Kita akan buat sesi soal jawab nanti kalau misalnya peserta ada yang nak follow up lebih lanjut. Sebab saya rasa soalan ini sudah menjurus kepada apa yang saya sampaikan tadi tentang zikirnya, tentang penggunaan kata-kata begini. Maksudnya saya rasa banyaklah, dan dengan waktu yang terhad begini saya tak dapat nak jelaskan semua. Cuma saya nak kata begini. Berkaitan tentang Safari Qurani tadi tu ya. Banyak peserta yang tidak ada background langsung tentang Al-Quran join dan alhamdulillah faham dan sampai sekarang mengikuti kelas saya. Seperti peniaga. Ya, peniaga. Seperti profesionalis ya. Tak ada langsung tentang Al-Quran tu. Sampai dia mendatangi saya dan menangis, ya Allah Ustazah, ternyata begitu mudah sebetulnya Quran tu difahami melalui fenomena alam semesta. Jadi kalau ditanya, apakah ketika mudah itu menunjukkan konten tidak deep? Dia deep, mudah, relax, tetapi dapat semua sebab dia kacukan antara Al-Quran yang saya sudah proses ya dengan bahasa yang sederhana, walaupun kontennya sebetulnya dalam tapi saya sederhanakan bahasa dengan tampilan objek yang saya boleh tengokkan pada puan-puan untuk difahami apa makna nilai di sebalik tindakan Allah di alam semesta itu melalui Al-Quran tadi. Jadi kalau Ustaz Fahrul Razi sendiri pun kan baru-baru juga join saya, tetapi bila ikut pun rasa teruja. Kalau tak teruja tak mungkin nak jemput saya untuk buat pengisian bagi calon-calon jemaah haji kan. Maknanya secara feedback Ustaz Fahrul Razi yang tidak terbiasa follow saya pun time ikut pun alhamdulillah suka begitu. Jadi dia deep, mudah, relax tapi dengan bahasa yang sederhana, kemudian ada kacukan dengan fenomena alam yang disaksikan. So zikir pun untuk tackle diri pun ada, kita akan bahagikan. Karena itu kita akan kutipkan beberapa misalnya ayat atau zikir-zikir maksurat. Yang bagian zikir itu kadang pihak suami saya, Ustaz ya, Abu Ilkia, dia akan handle terus tiap pagi, petang dan disyarah, ditadaburkan. Bila ada masalah apa, boleh recall zikir itu untuk tackle jiwa. Boleh, ada puan. Jadi memang persediaannya adalah untuk
untuk kejiwaan kan. Jadi mesti zikir itu ada, Qurannya ada, semua ada dan fleksibel. Kadang-kadang ada yang bila dah habis kita punya pengisian, ada yang datang direct kepada saya sebagai seorang isteri ke, sebagai seorang suami ke, berbual. Ada pertanyaan yang sifatnya direct kepada saya yang orang lain tak boleh tahu, datangi saya. Itu flexibility yang ada dalam safari Qurani. Kemudian berkaitan tentang masalah ungkapan-ungkapan dalam Quran tentang persediaan dalaman, tentang takwa, itu saya rasalah Ustaz, kalau kita nak ambil peluang lebih dalam, ini kan usik-usik saja dulu kan, kita adakan satu sesi yang sifatnya fizikal. So saya pun senang nanti untuk melayan soalan itu secara face to face. Kita akan tengok sejauh mana semangat dan keinginan untuk mengetahui ihwal haji ini sama ada melalui perkara hatinya, jiwanya, lisannya, anggota badannya, manasiknya, zikirnya, semua kita akan selesaikan time itulah biar senang. So nanti pihak Ustaz pun sebagai pembantu pelaksanaan haji boleh menyusun jadual. Okey, berkaitan tentang hati, apa yang perlu disediakan untuk jamaah, berkaitan tentang masalah zikir, apa saja zikir-zikir daripada Nabi yang perlu untuk ditadaburkan kepada para jamaah ya. Berkaitan tentang manasiknya itu memanglah selalu travel akan buat ya. Jadi lebih baik kita buka dengan satu platform yang sifatnya adalah offline, dan akhirnya kita boleh senang untuk berdiskus dan berkomunikasi untuk menjawab soalan-soalan yang sifatnya krusial lah. Jadi itu yang daripada saya. InsyaAllah lah sahabat-sahabat sekalian, bila soalan terlalu banyak begini, saya rasa memang semua pada mendengar tadi lah. Apalagi nanti kalau yang sudah habis kursus datang tengok video ini dalam recording ya ada ya, insyaAllah. Itu lagi lah untuk mengumpulkan maklumat mereka. Ustaz Fahrul Razi kena memberikan satu kesempatan bagi mereka, bagaimana mereka berkumpul dan berjumpa dengan saya untuk saya jelaskan hal-hal yang berkaitan tentang haji yang saya mampu untuk saya sampaikan lah. Begitu insyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kathiran kepada Ustazah atas penyampaian pada hari ini. Jadi tuan-tuan jangan tinggalkan dulu saya seorang-seorang. Jadi saya akan terangkan dulu apakah yang kita akan ada seterusnya, program bersama dan lanjutan dengan contoh dengan safari dan semuanya. Okey, terima kasih Ustazah. Okey, baik. Terima kasih. Pada hari ini. Jadi insyaAllah tuan-tuan saya akan sharekan sedikit berkenaan dengan Muhammad. Mana saya punya betul website saya dah hantar. Jadi kita akan tengok bersama-sama tentang ni. Tuan-tuan nampak